Salam, jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnik Atopa. Pembahasan kita kali ini berjudul Tanggal Kedatangan Yesus. Robert Breaker, seorang pengkhotbah yang berkhotbah pada tanggal 6 Januari 2019. Ini adalah khotbahnya yang pertama di dalam bahasa Inggris, menyatakan bahwa pengangkatan rahasia akan terjadi pada tahun 2019. Alison Warden memasang iklan besar menyatakan bahwa Yesus akan datang pada tanggal 21 Mei tahun 2011. Jane Dixon menyatakan bahwa Armageddon itu akan terjadi pada tahun 2020. Yesus Kristus akan datang kembali untuk mengalahkan trinitas jahat, antikristus, setan, dan nabi palsu antara tahun 2020 dan 2037. F. Kenton Besser menyatakan bahwa kedatangan Yesus itu akan terjadi antara tahun 2018 dan 2028 dan pengangkatan rahasia akan terjadi tahun 2021. Unsealed World News menyatakan bahwa Wahyu pasal 12 merupakan awal tahun pengangkatan rahasia. Setelah periode 7 tahun masa kesukaran akan terjadi tahun 2024. Alice Bailey menyatakan bahwa Kristus akan datang kembali tahun 2025. Jacob Lorber menyatakan dan mengaku mendapat panggilan dari Yesus Kristus, menyatakan kedatangan Yesus tidak melebihi tahun 2000-an berdasarkan kelahiran Yesus yang diperkirakan lahir tahun 6 atau tahun 4 sebelum Masehi. Frank Tipler membuat buku yang disebut dengan The Physics of Immortal. Ia memanggil para dokter Kristen untuk menerapkan Omega Point, bahwa kedatangan Yesus itu adalah 50 tahun yang dihitung mulai tahun 2007, maka kedatangan Yesus itu terjadi 2057. Sementara itu Ray Kurzweil menyatakan Yesus akan datang tahun 2045. Kelihatannya tidak satu pun dari mereka yang memprediksi kedatangan Yesus yang kedua kali yakin dengan pernyataannya, sebab mereka masih menggunakan 2 tahun yang berbeda untuk menentukan kedatangan Yesus. Bagaimana dunia ini kiamat? Atau dunia ini berakhir. Dunia di mana kita hidup sekarang ini tidak lagi memberikan jaminan keamanan. Dunia di mana kita hidup sekarang ini tidak lagi memberikan jaminan kesehatan. Dunia di mana kita tinggal sekarang ini tidak lagi memberikan kepada kita jaminan hidup yang lebih baik. Apa yang menyebabkan akhir dari dunia ini? Apakah asteroid? Ada orang yang berpendapat bahwa asteroid akan menabrak bumi ini dan itulah akhir dari dunia ini. Apakah yang menyebabkan akhir dari dunia ini? Apakah wabah? Dunia kita ini ketika dilanda pandemi COVID-19, manusia panik dan kebingungan karena menelan ribuan korban jiwa. Apa yang menyebabkan akhir dari dunia ini? Sebagai orang Kristen yang beriman, kita yakin dunia ini berakhir karena kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada banyak orang yang bertanya tanggal berapa Yesus akan datang kembali. Murid-murid Yesus juga sendiri juga bertanya tanggal berapa Yesus akan datang kembali. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus tidak membiarkan kita di dalam kebingungan. Dia tidak membiarkan kita di dalam kepusingan. Tetapi Ia mengutus malaikat-malaikatnya untuk menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai yang ke-11. Para malaikat menyaksikan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kenaikannya ke sorga. Yesus sendiri berjanji bahwa Ia akan datang kembali. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes
14 ayat 1 sampai 3. Yesus tahu benar bahwa bumi kita ini, bumi yang sudah dikuasai oleh setan ini, sudah tidak nyaman lagi bagi umatnya untuk tinggal. Sudah tidak cocok lagi untuk umatnya tinggal. Sudah tidak membawa kenikmatan lagi bagi umatnya untuk tinggal. Itu sebabnya ia pergi untuk menyediakan sebuah tempat yang nyaman, sebuah tempat yang aman untuk anak-anaknya yang segera mau pulang ke rumah. Ingat, sebuah pernyataan diulangi sampai 2 kali, menandakan bahwa pernyataan itu sangat penting. Bahwa kedatangan Yesus itu sangat penting. Tetapi tanggal berapa Yesus datang? Matius pasal 25 ayat 13, firman Allah berbunyi, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Firman Tuhan ini berpesan kepada saudara dan saya, daripada kita memikirkan tanggalnya, mari kita berjaga-jaga. Mari kita sadar. Artinya, sebagai umat Tuhan, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, kita hanya berharap kepada jasa-jasa Yesus Kristus. Saudaraku, di dalam buku Matius pasal 24 ayat 36, firman Allah berkata, "Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Ayat ini menyatakan kepada kita, membuka wawasan kita, bahwa malaikat-malaikat tidak tahu, Yesus tidak tahu, dan hanya Bapa sendiri yang tahu. Ayat yang sama diulangi di dalam buku Markus pasal 13 ayat 32. "Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja." Saudara-saudara, mari kita menilik apa yang dinyatakan oleh Yusuf di dalam buku Kejadian. Yusuf menyatakan kepada Firaun bahwa mimpi yang diulang 2 kali itu karena sangat penting. Yesus 2 kali menyatakan bahwa hanya Bapa yang tahu. Yesus tidak tahu, malaikat tidak tahu, dan kita pun tidak tahu. Itu artinya berita ini sangat penting. Berita ini sangat penting. Untuk memahami berita penting ini, untuk memahami pernyataan Yesus tentang hari dan saat kedatangannya, maka kita harus melihat dari jendela pertentangan segala zaman. Apa itu pertentangan segala zaman? Pertentangan segala zaman adalah pertentangan antara Yesus dan setan. Informasi Alkitab tercatat di dalam Wahyu 12 ayat 7. "Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya." Ayat ini mengejutkan kita. Apakah ayat ini mengejutkan saudara? Apakah ayat ini mengejutkan saya bahwa pernah terjadi peperangan di sorga? Saudara, Mikael ini kemudian kita akan mengenal dia dengan nama lain adalah Yesus Kristus. Yesus dan setan sudah berperang sejak dahulu kala. Tapi jangan kita berpikir bahwa perang di sorga itu pakai pesawat tempur, pakai kapal induk, pakai tank baja, pakai bambu runcing dan lain sebagainya. Tapi perang di sorga itu adalah perang antara benar dan salah, terang dan gelap, suci dan najis, damai dan kacau, sukacita dan dukacita. Yesus sebagai yang benar di sebelah kiri, di kanan, dan setan sebagai pihak yang salah. Yesus di pihak terang dan setan di pihak gelap. Yesus di pihak yang suci dan setan di pihak yang najis. Yesus di pihak yang damai dan setan di pihak yang kacau. Yesus di pihak yang penuh sukacita dan setan di pihak yang penuh dengan dukacita. Itu sebabnya di dalam Wahyu 12 ayat 8, "Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga." Mengapa? Yang suci tidak bisa bergabung dengan yang najis. Yang benar tidak bisa bergabung dengan yang salah.
yang terang tidak bisa bergabung dengan kegelapan. Karena mereka sudah tidak mendapat tempat lagi di sorga, maka firman Allah berbunyi, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ini adalah nasib dari orang yang kalah. Kalau kita kalah, tentu kita marah dan geram. Saya masih ingat, pada waktu saya masih kecil, kami bermain dengan adik saya. Ternyata saya kalah. Saya marah dan saya menikam dia dengan sendok dari belakangnya. Dia mengalami kesakitan hanya karena saya kalah. Rupanya sifat itu adalah sifat iblis yang ditanamkan ke dalam manusia. Ia marah kepada seluruh isi dunia ini karena dia kalah. Yesus tahu bahwa setan turun ke dunia ini dengan geram. Yesus tahu bahwa setan turun ke dunia ini dengan amarah dan dendam yang dahsyat. Dan peperangan ini membawa resiko. Resiko bisa berada di pihak Kristus dan resiko bisa berada di pihak setan. Tetapi firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa resiko yang diambil itu adalah di pihak Yesus Kristus. Dan resiko itu diambil. Resiko itu ditulis di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Permusuhan yang di sorga dulu, sekarang dilanjutkan di bumi ini. Dan Yesus menyatakan bahwa setan ini akan dikalahkan. Setan ini akan dikalahkan secara total. Kepalanya akan diremukkan. Tapi pada saat yang sama, dia akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan ini. Permusuhan yang amat sengit. Permusuhan yang penuh dengan bahaya. Itulah sebabnya Yesus Kristus menyembunyikan dua hal penting yang iblis tidak boleh tahu. Ini saya harus ulangi, saudara. Yesus Kristus menyembunyikan dua hal penting yang iblis tidak boleh tahu. Dua hal penting yang iblis tidak boleh tahu. Iblis tidak boleh tahu. Yang pertama adalah Allah merahasiakan kedatangan Yesus yang pertama supaya iblis tidak tahu. Mengapa? Karena dia sudah turun ke dunia ini dengan geramnya yang dahsyat, dengan amarah yang dahsyat. Kalau dia tahu bahwa waktunya sudah singkat, tapi dia tidak tahu kapan Yesus itu lahir. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Firman Tuhan menyatakan, genap waktunya. Ada waktu yang diberikan. Ada waktu khusus yang diberikan. Tapi tanggalnya tidak diberikan. Kenapa? Karena tanggalnya disembunyikan dari iblis. Kenapa disembunyikan? Karena di dalam Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya, ekor naga, menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi naga yang dulu kalah di sorga, yang sudah ada di bumi ini, berdiri di hadapan perempuan yang mau melahirkan. Kenapa? Karena dia mau menelan anak itu. Dia mau membinasakan anak itu. Siapa anak yang dimaksudkan? Buku Matius pasal 2 ayat 8 menceritakan tentang kedatangan ketiga orang Majus bertemu dengan Herodes. Firman Tuhan berbunyi, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Herodes terkejut.
Herodes terperanjat oleh karena ada raja lain yang lahir di Bethlehem. Ia memiliki rencana yang busuk. Itu sebabnya dia katakan, pergi selidiki di mana dia dan beritahukan kepadaku supaya aku juga pergi untuk menyembah kepadanya. Tetapi Tuhan yang maha kasih dan ajaib itu, di dalam mimpi ia memperingatkan orang-orang Majus itu. Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan pada malam itu setelah orang-orang Majus ini kembali, firman Tuhan kepada Yusuf, Yusuf, angkatlah anak ini bersama dengan ibunya, pergilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai orang yang ingin membinasakannya mati, baru aku memanggil engkau kembali. Di dalam Matius 2 ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Herodes mewakili naga itu untuk membunuh Yesus Kristus. Dia tidak tahu tanggal kelahirannya. Itu sebabnya dia tidak mampu untuk membunuhnya. Saudara-saudara, meskipun setan turun kepadamu dalam geram yang dahsyat, turun dalam dendam yang dahsyat, turun dalam amarah yang dahsyat, tapi Tuhan Yesus masih mengontrol alam semesta ini. Kalau kita mau menghitung, setan mengalami kekalahan sebanyak 4 kali. Kekalahan pertama, setan sudah mengalami kekalahan pertama di sorga. Itu makanya dia dibuang ke bumi ini. Yang kedua, setan mengalami kekalahan kedua saat Yesus lahir. Dia tidak tahu tanggal berapa sehingga tidak sempat dia membunuhnya. Kekalahan ketiga, setan mengalami kekalahan ketiga di padang gurun. Setelah ia mengajukan 3 pertanyaan, ternyata ia kalah. Dan yang keempat, setan mengalami kekalahan keempat di saat Yesus Kristus disalibkan. Inilah kekalahan final, kekalahan total. Usahanya sia-sia, geram dan amarahnya sia-sia. Saya ulangi Wahyu 12 ayat 12. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ia tahu waktu kelahiran Yesus itu sudah singkat, tapi dia tidak tahu tanggal berapa. Perang ini adalah perang antara Mikael dan setan, atau si ular tua dan naga atau iblis. Karena perang itu antara mereka, maka tentu tanggal itu harus disembunyikan dari iblis musuhnya. Yang kedua, Allah merahasiakan kedatangan Yesus yang kedua kali supaya iblis tidak tahu. Saya ulangi, Allah merahasiakan kedatangan Yesus yang kedua kali supaya iblis tidak tahu. Supaya iblis tidak tahu. Berdasarkan informasi Alkitab di atas, maka kita ketahui mengapa Yesus Kristus menyatakan bahwa hanya Bapa yang tahu saatnya. Karena setan adalah pembaca Alkitab yang rajin dan juga menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Setan mencobai Tuhan Yesus Kristus di padang gurun pakai ayat Alkitab. Contoh, ia menggunakan Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 yang menyatakan, malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak tersentuh kepada batu. Tetapi Yesus menjawabnya menggunakan Alkitab juga. Setan mencobai Yesus menggunakan Alkitab. Setan mencobai umat Tuhan juga akan menggunakan Alkitab. Oleh karena itu, hati-hati umat-umat Tuhan. Tidak semua orang yang membaca Alkitab itu membacanya untuk kebaikan, tapi bisa saja ia menuntun kita karena dipakai oleh setan. Yesus Kristus tahu bahwa setan suka baca Alkitab. Maka jika tanggal kedatangannya ditulis dalam Alkitab, maka yang rugi adalah umat Tuhan yang setia. Yesus Kristus tahu bahwa setan suka membaca Alkitab.
Itu sebabnya jika tanggal kedatangannya ditulis di dalam Alkitab, maka yang rugi adalah mereka yang setia kepada Tuhan. Saya memulangi 2 ayat yang dituliskan oleh Matius dan Markus. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jika Yesus Kristus memiliki strategi untuk menjemput umatnya, maka setan tidak perlu tahu strategi itu. Sebab strategi itu untuk kebaikan umatnya. Strategi tidak boleh diketahui musuh. Itu sebabnya Yesus menyembunyikan tanggal kedatangannya yang kedua kali. Dia tidak sembunyikan dari kita, tapi ia sembunyikan supaya iblis tidak tahu hari kedatangannya. Pasti ada alasan mengapa Yesus menyembunyikan supaya setan tidak tahu. Alasannya ada, dan alasan itu akan kita pelajari. Jika setan tahu strategi Yesus, maka akan terjadi 2 kemungkinan ini. Yang pertama adalah penyiksaan dan pembunuhan yang luar biasa yang akan ditimbulkan oleh setan. Di dalam Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ayat ini sangat jelas. Jika dia tahu, dia hanya tahu waktunya singkat, itu pun dia membuat banyak kesusahan. Ia membunuh banyak umat Tuhan. Apalagi kalau dia tahu tanggalnya. Firman Tuhan mengatakan, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat kalau sampai dia tahu tanggal itu. Amin. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 firman Tuhan berkata, kamu berasal dari bapamu, yaitu setan, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh dari sejak semula. Jika dia tahu tanggal itu, maka dia akan membunuh semua umat Tuhan sebelum waktu kedatangan Yesus. Dan tidak berpegang pada kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Jika ia mengatakan kebohongan, ia mengatakannya dari karakternya sendiri, karena dia adalah pembohong dan bapa kebohongan. Di dalam Daniel 7 ayat 1 firman Tuhan berkata, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ia mengalahkan orang-orang kudus. Ia mengalahkan umat-umat Tuhan dengan berbagai macam cara. Bahkan di dalam Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Saudara, inilah yang ditakuti. Kalau dia tahu tanggal itu, dia akan membinasakan kita sebelum waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan hanya itu, ia akan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, bahkan setengah masa. Dia akan mengubah waktu. Dia akan mengubah waktu kedatangannya. Seandainya Yesus mengatakan aku datang tanggal 24, dia bisa saja datang tanggal 20. Dia mengatakan saya telah mengubah waktunya, saya sudah datang lebih dulu. Padahal kita sedang menyambut setan, bukan menyambut Yesus. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa setan pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dia bisa buat dirinya sebagai malaikat terang datang kepada kita. Di dalam Wahyu 13 ayat 13. Dan ia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Saudara-saudara, bukankah dia akan menipu kita dengan tanda-tanda yang dahsyat kalau dia tahu tanggal kedatangan Yesus yang kedua kali? Yesus tidak menyembunyikan tanggal itu dari saudara dan saya, tapi ia menyembunyikannya dari iblis. Perjuangan setan sampai detik-detik terakhir pun
Ia masih melawan walaupun ia sudah kalah total di kayu salib. Di dalam buku Wahyu pasal 20 ayat 9. Mereka naik ke daratan bumi dan mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang terkasih, namun api turun dari langit dan menghanguskan mereka. Saudara-saudara, Wahyu 20 ayat 9 ini bercerita tentang akhir dari masa 1000 tahun di sorga. Dan akhir dari masa 1000 tahun di sorga itu, kota yang kudus itu akan turun ke bumi ini. Dan pada waktu itu, orang-orang jahat akan dibangkitkan. Maka setan akan mempengaruhi orang-orang jahat tersebut untuk merebut kota itu. Karena itulah kesempatan terakhir. Dan pada waktu itulah mereka akan dibinasakan dengan api neraka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pendengar dimanapun saudara berada. Jelas sekarang bagi kita. Kenapa hanya Bapak yang tahu tanggal itu? Karena setan akan berusaha untuk membinasakan kita. Kesimpulan, Yesus Kristus tahu tanggal, Yesus Kristus tahu bulannya, dan Yesus Kristus tahu tahun berapa dia harus datang. Tetapi dia tidak menyatakannya untuk kebaikan kita. Kenapa? Karena dia tidak mau. Setan tahu dan setan menggunakannya untuk membinasakan umatnya. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sisi positif untuk kita adalah kita harus siap sedia. Kita siap sedia seperti Yesus akan datang hari ini. Yesus akan datang malam ini. Yesus akan datang 1 jam lagi. Yesus akan datang 2 menit lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 4 firman Tuhan berkata, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Apa artinya? Kita hidup di dalam terang. Kita hidup dengan firman Tuhan. Kita hidup dengan Alkitab. Dan Alkitab sudah menyatakannya kepada kita. Meskipun tanggalnya kita tidak ketahui, tetapi batu kilonya diberitahukan kepada kita. Bahwa beberapa kilo lagi kita akan dekat dengan kedatangan Yesus. Dari mana kita tahu? Tanda-tanda kedatangan Yesus. Yang merupakan batu kilo bagi umat Tuhan untuk pulang. Kita tidak dibiarkan sendiri. Kita tidak dibiarkan di dalam kegelapan. Kita hidup di dalam terang firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk pulang ke rumah di sorga. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Alkitab mengajak kita berulang-ulang agar kita berjaga, agar kita bersedia, karena Dia segera akan datang. Sekali lagi saya mau mengingatkan kita, Dia tidak menyembunyikan tanggal itu bagi kita. Dia tidak menyembunyikan tanggal itu bagi para malaikat, tetapi Dia menyembunyikannya kepada iblis. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Artinya, umat-umat Tuhan, bersiaplah untuk kedatangan Yesus. Jangan lengah. Jangan biarkan satu kesempatan pun dari hidupmu lengah. Karena itu akan menjadi peluang untuk setan. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah saudara untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, malah hari ini kami tahu satu hal, bahwa Yesus menyembunyikan tanggal kedatanganmu yang pertama supaya Yesus tidak dibunuh setan.
Dan kami tahu kenapa Yesus menyembunyikan tanggal kedatangan-Mu yang kedua kali, supaya kami tidak dibunuh setan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kebaikan-Mu. Lindungi kami, tuntun kami, sehingga di masa yang sukar sulit, di dunia yang tidak nyaman ini, kami merasa damai bersama dengan Yesus. Terima kasih untuk jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, karena kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.